Tuhan bersama-mu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihlah samamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, Bapak Ibu, Bruder Suster, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil pada sore hari ini rasa-rasanya jelas apa yang diinginkan oleh Yesus. Tentu bacaan ini adalah lanjutan dari bacaan kemarin, di mana kita diajak untuk berbuat baik kepada siapapun, tidak membalas perbuatan yang jahat kepada kita. Dan hari ini secara lebih konkret Yesus menyampaikan agar kita tetap mengasihi mereka yang membenci kita, bahkan diminta untuk mendoakan. Dan saya rasa jelas, dan khotbah Romo Didik kemarin kiranya juga memperkuat apa yang ada dalam bacaan hari ini. Semoga masih ingat bacaannya. Seharusnya khotbah Romo Didik itu untuk hari ini. Kalau mungkin sudah agak lupa, saya mengingatkan bagaimana Romo Didik menyampaikan bahwa ada 4 hal dalam perbuatan baik. Motivasinya yaitu berhutang budi, berbuat baik karena sudah lebih dulu dibaiki. Yang kedua, berbuat baik karena ada motivasi tertentu, mungkin untuk PDKT dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, berbuat baik karena memang ingin berbuat baik. Yang penting berbuat baik, entah orang itu yang dibaiki itu akan baik atau tidak, yang penting kita berbuat baik. Lalu yang keempat itu adalah berbuat baik kepada mereka yang mungkin juga tidak baik kepada kita. Dan memang tahap yang keempat inilah yang diharapkan oleh Yesus. Sebenarnya kita berbuat baik atau mengasihi mereka yang baik kepada kita, itu kan ya sudah lumayan lah, sudah oke, karena kita toh berbuat baik. Tetapi tuntutan Yesus itu tidak sampai seperti itu. Tidak kita hanya baik kepada mereka yang membaiki kita. Jadi sekedar kamu baik, saya juga baik kepada kamu. Tapi sama orang yang tidak dikenal atau mungkin yang tidak terlalu dekat, lalu tidak terlalu baik. Dan memang itulah yang diharapkan dilakukan oleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika mungkin ada orang yang tidak suka atau mungkin mereka membenci kita tanpa alasan, kita diajak untuk tetap bisa mengasihi mereka. Bicara atau menyampaikan ini gampang, tetapi mempraktekannya susah. Kita bisa bertanya, pernahkah kita mendoakan orang-orang yang menyakiti kita? Mungkin pernah, tapi isi doanya itu semoga segera bersatu dengan Bapa di surga, misalnya gitu itu, atau agak negatif begitu. Karena sebagai manusia ketika kita dijahati ada keinginan untuk balik membalas dan lain sebagainya. Maka saya selalu merenungkan perintah Kristus itu lebih daripada perintah manusia, sungguh ilahi. Kenapa? Karena melawan atau melampaui kemanusiaan kita, di mana kita diajak untuk mampu berbuat baik kepada siapa saja. Dasarnya apa? Dasarnya Allah sudah baik kepada semua orang. Allah menciptakan matahari untuk orang benar, juga untuk orang baik. Allah memberikan hujan untuk orang benar,
maupun orang baik. Kan tidak mungkin hujan hanya kepada yang dosa, yang matahari yang baik, tidak. Tapi semuanya sama, dikasih oleh Allah. Nah, kita ini kan dikasih terlebih dahulu, maka kita diajak juga untuk mengasihi kepada semua orang. Dan sekali lagi, gampang disampaikan, tetapi ketika sampai pada prakteknya itu tidak mudah. Justru tidak mudahnya itu membuat kita terus tertantang untuk mengabdi Tuhan menjadi lebih baik. Kenapa tidak mudah? Ya, kalau kita memaafkan sekali dua kali, mengampuni sekali dua kali, lalu juga mendoakan mereka yang jahat terus mereka berubah sih enak, wah sudah selesai perbuatan jahatnya. Tapi yang sering terjadi itu, kita sudah sabar, sudah mengampuni, sudah memaafkan, sudah mendoakan, ya tetap jahat itu, tetap tidak berubah itu. Kadangkala kan perasaannya jadi, ini gimana ya, apakah harus terus seperti itu? Kristus mengatakan kita diajak untuk itu. Kalau mudah, tentu bukan perintah Kristus. Maka ketika menjadi sebuah tantangan untuk diri kita, kita diajak untuk berjuang untuk itu. Memang tidak mudah, tetapi saya katakan tidak mustahil juga untuk dilakukan. Ada banyak contoh di masyarakat kita bagaimana seorang yang mungkin difitnah, dibenci, dicaci maki, tetapi tetap bisa mengasihi. Ada banyak contoh orang yang mampu mengampuni, memaafkan, bagaimana mereka sudah disakiti tetapi tetap bisa menerima kembali mungkin orang yang disakiti itu. Pertanyaannya, apakah orang-orang itu adalah kita? Ataukah kita masih berjuang untuk menuju ke sana, untuk semakin baik, untuk bisa berbuat baik kepada semua orang, baik yang baik kepada kita maupun mungkin orang yang tidak suka kepada kita dengan berbagai alasan. Kita hening sejenak.